Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Yuki Lintas Satwa Channel. Nah teman-teman, pada malam hari ini gua akan membahas sedikit tentang beberapa jenis ular nih. Nah, di sini ada 4 jenis ular ya. Dan di hadapan gue ini ada 3 jenis ular yang tidak berbisa, sama sekali tidak berbisa. Dan ada 1 jenis ular yang berbisa menengah. Nah, ini yang di bawah ini nih. Oke, nanti akan gue jelaskan satu persatu ular apa aja di sini. Oke, yang pertama di sini ada Piton reticulatus, teman-teman. Nah, ini lagi shading ya atau ganti kulit nih. Tuh. Ini baru shading pertama nih, teman-teman. Oke, baru ganti kulit pertama. Nah, ini biasanya ular-ular ini tuh kayak reticulatus ini tuh banyak banget di pemukiman daerah Tangerang Selatan nih. Bagian di Tangerang Selatan ini lagi musim hujan, jadi banyak banget nih ular-ular Piton reticulatus ini yang masuk di perumahan sekitar rumah gua nih, teman-teman. Lihat. Nah, gua akan menjelaskan beberapa tipe gigi ular yang ada di hadapan gua nih, teman-teman. Salah satunya nih adalah reticulatus nih, python. Reticulatus python ini memiliki gigi yang tipenya tuh aglipa atau dia tuh rahangnya tidak memiliki taring bisa. Nah, ini seperti ini. Jadi ular-ular yang memiliki tipe gigi aglipa ini dia cuma bisa melilit ya. Dia lilitannya sangat kuat untuk melumpuhkan lawannya dan tidak mengakibatkan efek apapun ketika digigit dia. Hanya robek-robek ya, biasalah. Kalau ular-ular ukuran segede gini paling berdarah sedikit, teman-teman nih. Masih aman kalau untuk ukuran segini ya. Nah, jadi ada tuh beberapa temen gue juga yang bilang kalau misalkan untuk pemula bagusnya tuh ular apa, nanya tuh ya kan. Beberapa temen gue ada yang nanya kalau miara baru mau melihara tuh ular apa sih. Kalau baru mau melihara tuh biasanya apa ya, nggak ada ular buat pemula tuh, nggak ada sih ular-ular buat pemula tuh. Sama aja semua tuh lumayan berbahaya. Kalau digigit ular ini nih pasti berdarah lah ya, apalagi buat anak-anak gitu. Sayang banget kalau anak-anak dikasih mainan ular. Nah nih, jadi buat teman-teman yang belum paham ya, ini simak terus ya. Jadi dari Piton reticulatus ini dia memiliki tipe gigi aglipa. Dia tidak memiliki taring bisa pada rahangnya, atas maupun bawah. Nih teman-teman lihat, dia hanya bisa melilit nih, teman-teman lihat tuh. Oke, kita taruh dulu. Nah, selanjutnya ada, nah ini jenis colobrid nih. Colobridae. Ini adalah lanang sapi. Ini agresif juga nih, teman-teman. Nah, tapi ya lumayan tenang lah ya. Tuh. Ini juga sama, dia tidak memiliki taring bisa. Dan ular ini memiliki apa ya, disebutnya ajian lah, trik. Dia punya trik ketika dia udah mulai lemah, dia akan seperti pura-pura mati, dia kayak boneka gitu, liut badannya. Jadi kayak sekilas tuh kayak penyakit wobbling atau penyakit pada saraf di bagian ular nih, di bagian kepala. Biasanya ular ini tuh sering banget ditemuin di sekitar pemukiman dekat-dekat sawah gitu ya. Nah, ini pun sama nih, dari pemukiman juga yang gua rescue. Daripada dibunuh kan sama warga sekitar, lebih baik gua amanin di sini, gua kasih makan. Nah, tuh teman-teman lihat. Ular ini memang lebih agresif ya karakternya. Ketika di alam dia lebih benar-benar lebih berani dia untuk nyerang. Dia sempat berdiri juga, setiap mau nyerang tuh pasti berdiri dia. Cuman nggak seperti kobra ya, teman-teman. Nah, tuh. Itu udah mulai lemas tuh. Tuh kan? Lihat. Nah, ini juga untuk teman-teman yang baru pengen pelihara ular. Nah, ular ini juga lumayan lah untuk peliharaan, untuk lihat-lihatan gitu ya. Tapi disaranin sih untuk anak-anak jangan ya, teman-teman. Karena namanya ular, walaupun dia tidak berbisa tetap berbahaya. Gigitannya pasti lumayan sakit lah. Tuh. Ularnya. Ini lanang sapi. Oke. Ini makannya ini biasanya burung, tikus kalau di alam tuh dia. Nah, lebih anteng lagi tuh dia tuh. Oke.
Sekarang kita lanjut nih teman-teman. Ada ular. Sama nih. Ini sama. Dia tidak memiliki taring yang berbisa juga. Ini namanya Ptias mucosa atau ular jali. Tuh. Jadi ular jali ini biasa disebut apa ya? Ular bandotan. Bandotan macan biasanya nih. Karena di bagian pipinya dia tuh ada corak-coraknya gitu kayak macan mungkin ya. Tuh lihat tuh teman-teman. Oh, ini karakternya dia juga lebih agresif juga kalau di alam. Tapi ketika dia udah dipegang, seringan dipelihara, dikasih makan, nah karakternya dia akan berubah. Dia ular yang mudah jinak. Sebetulnya bukan mudah jinak, yang mudah tenang dia. Karena kalau ular masih belum tenang pasti agresif dia. Tuh. Ini tips meliharanya juga gampang banget teman-teman, buat teman-teman yang belum pernah pelihara ular. Ular ini juga ya bukan disaranin sih, tapi gimana ya, lumayan lah kalau untuk pelihara ular ini tuh. Ya efek gigitan dari ular ini juga cuma berdarah aja paling ya, agak nyeri sedikit, tidak mengakibatkan efek apapun kayak semacam gatal, bengkak atau apa, dia nggak mengakibatkan apa-apa nih teman-teman. Nah makanan dari ular ini sendiri juga burung kayak tikus, kodok gitu ya, katak yang suka nempel di pohon-pohon tuh. Oke, nih ularnya nih. Kan dia agak sedikit agresif dia. Oke, agak sedikit tenang sekarang. Nah, dia tuh mudah banget. Oke, ada Shopee, siapa tuh? Iklan dulu kayaknya Shopee. Nah, ini teman-teman, ini ular ini habis shading ya, baru kelar banget, baru selesai shading atau ganti kulit. Nah, dia udah mau makan banget nih teman-teman. Waktu makannya paling besok. Oke, sore kita kasih makan. Oke, sekarang kita keluarin yang belang-belang ini teman-teman. Nah, ini juga agak sedikit. Ini masih fresh banget ya dari alam. Karena emang ular di sini tuh gua dapat kadang dari alam, rescue atau orang bawa ke sini. Ini ya. Ini ya, kita ya. Oh, sorry. Ini untuk teman-teman yang belum berpengalaman, sebaiknya jangan coba tiru ya, karena ular ini nih, jenis ular ini adalah ular berbisa menengah. Teman-teman bisa lihat tuh, berbisa menengah ya. Ini agak susah, tunggu sebentar ya. Mana tadi? Sampai kepalanya sedikit. Kasihan kalau sedikit teman-teman. Kita juga nggak mau kan kalau sedikit. Wah, dia pupnya satu ini kayaknya. Oke teman-teman, ini namanya Boiga dendrophylla atau biasa disebut ular cincin emas kalau di sini. Kalau buat teman-teman yang sering lihat zaman dulu tuh, biasanya ular ini dipakai buat syuting susana. Adanya di kepala nih. Pernah lihat nggak lu, Ren? Pernah lihat Randy. Dari belakang gua ada Randy doang tuh ya. Oke teman-teman, jadi ular ini tuh karakternya lebih tenang ya, lebih tenang. Tapi tetap ketika di alam pasti karakter alamnya lebih agresif ya. Tuh, ular ini memiliki tipe gigi yang disebut adalah Opisthoglypha atau memiliki taring tengah agak ke belakang dia. Nah, efek dari gigitan ular ini banyak banget yang bilang waktu belum paham ya orang-orang sini tuh. Waktu belum gua pindah ke sini tuh masih banyak yang mengira kalau ular ini tuh berbisa mematikan atau berbisa benar-benar kayak kobra gitu ya. Nah, padahal ular ini tuh tidak berbisa mematikan atau biasa kita sebutnya middle venom atau berbisa menengah. Tuh, lihat. Ular ini, oh dia pup tuh. Ular itu berbisa menengah, dia efek gigitannya paling bengkak, ya semacam kayak abis dipukulin lah. Kayak memar-memar gitu. enggak. Jadi efek dari gigitan ular ini tuh tidak terlalu berbahaya ya. Tergantung imunitas tubuh teman-teman masing-masing sih. Kalau misalkan digigit ular ini tuh biasanya yang sering banget terjadi tuh bengkak dan agak sedikit ini biru di bagian bawah sini tangan sini nih. Karena temen gue pernah ngalamin dia digigit di bagian sini atas jempol sini. Dia bengkaknya lumayan sampai kira-kira 1 hari semalam lah bengkaknya.
cara mengatasi dari gigitan ular ini juga nggak terlalu sulit sih ya sebetulnya. Kita paling cuma rendam aja di air hangat atau kita kasih antiseptik. Nah, kita paling minum obat-obatan antiseptik apa gitu. Itu untuk cara penanganan dari gigitan ular ini sendiri. Sebetulnya setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda. Jadi kalau gue buat pribadi gue, waktu itu gue kasih saran temen gue tuh kayak gitu. Minum air hangat yang banyak, terus minum vitamin, ya udah gitu aja. Dan sambil dikompres-kompres dikit lah, kayak kita habis kena sarang antuk tawon gitu kan. Dulu pasti pernah ngalamin kalau kecil. Nih, ingat ya teman-teman, ular ini memiliki tipe gigi apa tadi? Opisthoglypha. Opisthoglypha. Jadi dia memiliki taring tengah atau agak sedikit ke belakang ya. Biasanya memang ular-ular yang memiliki taring belakang itu rata-rata sih berbisa menengah, tapi ada juga kali ya yang berbisa tinggi tuh ada. Karena kan gue pribadi masih kurang memperdalami semua spesies jenis-jenis ular kayak gini nih teman-teman. Nah tuh lihat teman-teman. Jadi selain ular ini tuh masih banyak ular yang berbisa tinggi, termasuk kayak semacam, jadi ada 4 nih, Aglypha, Opisthoglypha, ada Proteroglypha, dan ada yang terakhir itu Solenoglypha. Jadi dari Proteroglypha dan Solenoglypha itu memiliki bisa yang berbeda-beda atau efek gigitan yang berbeda-beda, kayak semacam ini kayak kobra dan king cobra. Jadi kayak kobra Jawa itu sebetulnya di Tangerang sendiri masih bisa ditangani sama dokter-dokter di daerah sini. Jadi tapi kalau king cobra itu udah jarang banget yang punya anti bisanya ya teman-teman. Nah, kalau untuk ular ini sendiri yang tadi saya bilang efek gigitannya nggak terlalu berbahaya nih, gitu ya. Kita masukin dulu nih, kayaknya udah habis pup juga tuh dia. Wow, ntar bahaya dari sini banyak kali ini. Oke teman-teman, sedikit sekilas aja penjelasan tentang ular-ular yang ada di depan gue ini. Dan ular ini juga sering banget yang ada di pemukiman ya. Jadi bila teman-teman atau saudaranya teman-teman semua sering lihat atau ada masukan ular seperti ini, bisa teman-teman nanti lihat di slide video selanjutnya, ada di situ cuplikan-cuplikan video atau foto-fotonya, nanti kita kasih tahu di situ. Oke, bisa lihat aja langsung ular-ular ini jenisnya apa aja dan efek gigitannya apa aja. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.